Kemudian setelah itu Allah sebutkan nasihat Luqman kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu. Tatkala Luqman berkata kepada putranya dan dia menasihatinya. Mau'izah yaitu nasihat disertai dengan takhwif. Namanya mau'izah. Ya, memberi masukan disertai dengan peringatan. Ya. Disertai dengan peringatan, ya. Wa huwa ya'idhuhu. Ada yang mengatakan anaknya ini musyrik. Ada yang mengatakan anaknya musyrik, ada yang mengatakan Luqman ini istrinya juga musyrik. Ya. Tapi Luqman kemudian mendakwahi mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat agung, ya. Di sini Luqman membuka nasihatnya dengan berkata, ya bunayya, wahai putraku. Ini kita orang tua harus ingat, ya. Kalau kita panggil anak kita dengan kata yang terbaik, ya. Bahkan Luqman tidak berkata ya ibni, tapi ya bunayya. Bunayya itu tasghir, dalam bahasa Arab itu menunjukkan kasih sayang, ya. Kata-kata yang menunjukkan kasih sayang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya, ya. Bahkan jika anaknya kafir, seperti kata Nuh alaihissalam, ya bunayya arkam ma'ana. Nuh berkata kepada putranya yang kafir, yang membangkang bapaknya, yang menghalangi dakwah bapaknya, ya, yang bergabung sama orang kafir, itu pun Nabi Nuh berkata, ya bunayya, wahai putraku, ya. Dia tidak mengatakan, hei Bahlul, hei, belum tobat juga, sebentar lagi mampus, sebentar lagi enggak. Dia tetap mengatakan ya bunayya, ya. Nah, kita kadang-kadang emosi, kita enggak panggil dengan putraku, kita panggil namanya terkadang, ya. Terkadang kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak-anak, ya. Maka tetap kita jaga. Ingat, para ulama mengatakan anaknya ini musyrik. Anaknya siapa? Luqman. Ya, sama seperti Nuh berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, wahai ananda, ya, ya. Wahai buah hatiku, ya, seperti itulah. Bagaimana kalau anak kita tidak musyrik, hanya sekedar suka main game online? Ini tidak syirik tapi menjengkelkan. Kita panggil baik, ngobrol baik-baik sama dia, putraku ini gini, kamu mau besar gimana, main game terus kerjanya, ya. Yang nonton YouTube yang dinonton kayak begini, ya. Memang baik-baik, ya. Tapi intinya anak-anak harus sadar bahwasanya kita nasihat itu karena sayang. Kita khawatir tentang masa depannya, ya. Bukan untuk kita sudah jadi orang, ya. Anak-anak belum tahu bagaimana mereka di kemudian hari. Baik, kita ingatkan bahwasanya kita nasihat ini demi engkau di masa depan, ya. Bahwasanya kita sayang sama dia. Maka gunakan kata-kata yang menunjukkan kita sayang kepadanya. Ya bunayya, wahai putraku, ya. Ya. Ibu juga demikian, ibu-ibu, ya. Nasihat sama anak pelan-pelan. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Abi, anakmu ini, Bi. Anak kita bersama itu. Lahir dari perutmu, wahai istriku. Itu hasil kerjasama kita berdua. Dan seorang suami marah bilang, ini anakmu tuh ambil. Seibu bilang, anakmu, ya. Gimana? Kita bareng-bareng, ya. Jadi tunjukkan bahwasanya anak itu kan penting gimana? Kalau kita marah sama dia, dia harus tahu dia salah. Jangan kita hanya sekadar marah-marah, kita ngomel-ngomel, dia tidak sadar kalau dia salah. Dia harus sadar bahwasanya kita marah sama dia karena kita sayang sama dia. Misalnya dia main HP, kita panggil, nah ini kan nggak bagus. Nah, ngomel bagus. Orang yang main game terus jadi orang main game online tiap hari, kemudian jadi orang berhasil, jadi menteri, ya. Jadi yang lain, ya tentu tidak, ya. Kalau dia tahu dari ini tidak baik, ya sudah. Baru kita ambil meskipun dia marah, yang jelas dia tahu bahwasanya kita melarang keburukan darinya, misalnya. Wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman terus menasihati anaknya sampai dia pun masuk Islam. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Ini nasihat yang paling utama. Ya, menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Ya. Ini yang lebih utama daripada yang lainnya.
tauhid ya. Bahwasanya Allah harus diagungkan. Meminta hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, serahkan urusanmu kepada Allah. Sering kita bilang gitu, ya nak, berdoa sama Allah nak. Serahkan urusanmu kepada Allah. Ya, semuanya mudah kalau Allah berkehendak. Kau minta kepada Allah. Sering kita gantungkan urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah. Ini bilang tenang, nanti Bapak yang ngurus. Tenang. Tenang. Bapak tinggal telepon selesai misalnya. Tenang, Abi jenderal, jangan khawatir. Bapakmu jenderal nak, jangan khawatir. Ya. Jadi kita akhirnya melupakan dia kepada Allah. Kita membuat dia bertawakal kepada kita. Jadi itu kurang bagus. Sehingga dia bertawakal kepada bapaknya, bersandar kepada bapaknya, bersandar kepada kekayaan harta bapaknya dan yang lainnya. Maka seorang menanamkan tauhid, nilai-nilai tauhid kepada anaknya ya. Ya, bahwasanya mintalah kepada Allah. Bapak akan membantu. Tapi kau minta kepada Allah. Abi akan usahakan. Tapi kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah minta kepada Allah belum? Ya, sering latih diri dia untuk meminta kepada Allah, untuk bersandar kepada Allah, untuk meyakini bahwasanya tidak mungkin berjalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia tentang ketergantungan kepada selain Allah. Orang-orang ketergantungan kepada mayat-mayat, kepada wali-wali, ya. Kepada benda-benda mati, ya. Pada para nabi, ini semua kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar, ya. Karena adil dalam bahasa Arab, al-adil adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Keadilan dalam bahasa Arab maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun kesyirikan, lawan dari adil zalim. Lawan daripada adil zalim. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, syirik atau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling zalim syirik. Kenapa? Karena sangat tidak pada tempatnya. Yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kamu Allah Subhanahu wa taala, yang menyediakan sarana dan prasarana Allah, yang berikan rizki, berikan kau nafas setiap hari. Bumi yang kau pijak milik Allah, udara yang kau hirup milik Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat engkau membuka matamu setiap hari untuk bisa melihat. Ya, kemudian kau berminta kepada makhluk semisalmu atau lebih parah darimu, mayat-mayat yang sudah tidak bisa bergerak. Ya. Atau minta kepada pohon, kepada batu. Maka ini adalah sangat tidak pada tempatnya. Maka disebut dengan kezaliman yang parah. Ya. Maka disebut zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena sangat tidak pada tempatnya syirik itu. Ya. Dan tauhid adalah a'dalul adil, keadilan yang paling adil. Meletakkan satu pada tempatnya. Nah, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang memudahkan segalanya, harusnya yang kita ibadih hanyalah Allah Subhanahu wa taala.